semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, kami di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film lanjutan dari Clash of the Titan, yaitu Wrath of the Titan. Film ini dibidangi oleh sepupu saya yang bernama Sam Worthington sebagai Perseus dan mantan saya yang bernama Rosamund Pike sebagai Andromeda. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang manusia setengah dewa yang merupakan anak dari Zeus yang mencari 3 senjata legendaris dari ketiga dewa, yaitu Poseidon, Hades, dan Zeus untuk mengalahkan Titan Kronos yang bangkit dari kematiannya. Bagaimana keseruan ceritanya? Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Di sisi lain, para Cyclops memandu rombongan dari Perseus ke tempat dari Hephaestus. Di dalam sana, mereka langsung ditemui oleh Dewa Hephaestus yang tentu saja langsung mengenali Perseus karena sudah mengalahkan Kraken, dan juga Hephaestus mengenali Drusilla milik Poseidon karena ialah yang membuatnya. Kemudian Perseus meminta bantuan kepada Hephaestus untuk mengalahkan Kronos. Hephaestus langsung semangat karena sebentar lagi kiamat akan terjadi jika benar Kronos yang sangat kuat itu bangkit kembali. Hephaestus selalu menceritakan kalau dulu Hades merupakan dewa yang baik sampai akhirnya Zeus yang haus kekuatan dan membuat Hades dan Hephaestus dibuang ke pulau terpencil ini. Andromeda kemudian bersujud dan memohon agar Hephaestus bersedia membantunya. Hephaestus lalu teringat kepada istrinya, yaitu Dewi Aphrodite, setelah melihat wajah unyu dari Andromeda, dan kemudian Hephaestus bersedia membantu mereka. Hephaestus lalu memberitahu mereka kalau ia adalah dewa yang membangun penjara Tartarus dan kemungkinan besar Zeus ditahan di pusat Tartarus. Dulu saat Hephaestus membuat penjara Tartarus, ia membuat jalan rahasia yang penuh jebakan agar ia bisa keluar dengan mudah, bahkan manusia biasa juga bisa melakukannya. Sementara di penjara Tartarus, Kronos sedang menyerap semua kekuatan dari Zeus. Di sana Zeus tahu kalau Hades juga takut akan kebangkitan Kronos, tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Kita kembali ke Hephaestus yang memandu rombongan Perseus menuju ke pintu masuk ke dalam penjara Tartarus yang merupakan labirin dengan ratusan pintu yang akan membunuh mereka seketika. Tiba-tiba Dewa Ares datang dan langsung menyerang dari rombongan Perseus. Sementara Perseus menahan Dewa Ares, Hephaestus membuka pintu gerbang masuk ke Tartarus, namun pintu itu tak bisa lama membuka dan Dewa Hephaestus menahannya dengan tongkatnya dan kemudian ia mengalihkan perhatian dari Dewa Ares. Andromeda yang mengetahui hal itu langsung mengajak Perseus dan Agenor untuk bergegas masuk ke dalam penjara Tartarus. Namun buruknya Hephaestus berhasil dibunuh oleh Ares menggunakan petir milik Zeus. Andromeda, Perseus, dan Agenor terjebak di dalam labirin dengan berjuta-juta kemungkinan dan mereka berjalan menyusuri labirin itu. Namun mereka hanya berputar-putar tak menemukan jalan keluar dari labirin itu. Agenor yang kesal kemudian membuang petanya, tapi mereka baru menyadari kalau labirin itu terus bergerak. Gerakan dari labirin itu berhasil membuat Andromeda terjepit di dalamnya. Perseus dan Agenor mengetahui hal itu dan langsung menolongnya agar bisa keluar dari jepitan itu. Di saat Andromeda berhasil keluar dari jepitan labirin itu, Perseus terdorong oleh labirin yang membuatnya terjatuh ke dalamnya. Di saat Perseus terbangun, Perseus melihat bayangan dari anaknya Helios yang berada di dalam labirin. Tapi tiba-tiba seekor Minotaur menabrak Perseus yang membuat mereka terlibat pertarungan sengit. Perseus mengalahkan Minotaur itu dengan menusukkan tanduknya sendiri ke tubuh sang Minotaur.
Tiba-tiba labirin itu bergerak kembali. Dengan keadaan lemas, Perseus ditemukan oleh Andromeda dan Agenor yang ternyata mereka sudah sangat dekat dengan penjara Tartarus. Di sisi lain, Zeus yang sedang dikuras kekuatannya oleh Kronos meminta maaf kepada Hades untuk semuanya. Dan Zeus tahu kalau masih ada kebaikan di dalam hati Hades. Kemudian Zeus memintanya untuk melepaskannya. Ares tiba-tiba menyerang Hades dari belakang. Ares berniat membunuh Hades dengan petir Zeus, namun Zeus menahan kekuatan petir itu. Di saat yang sama, kekuatan Kronos mulai pulih dan Kronos mulai bangkit. Hades kemudian menyerang Ares dengan mendorongnya ke dalam jurang. Perseus akhirnya sampai di tempat Zeus dan mencoba menyelamatkan ayahnya. Sementara Perseus dan Andromeda berjuang, Kronos mulai bergerak dan buruknya Ares datang dan menyerang mereka. Hades dari belakang menahan Ares agar Perseus dan lainnya bisa keluar dari penjara Tartarus. Namun Ares melemparkan tombak Hades yang langsung mengenai punggung Zeus. Dengan garpu Hades dan petir Zeus, mereka akhirnya bisa keluar dari penjara Tartarus. Hades yang sekarat dibawa di camp tentara pasukan Argos untuk diobati. Di sini Zeus meyakinkan Perseus kalau Perseus bisa mengalahkan Kronos. Sekarang Perseus hanya butuh petir milik Zeus untuk membuat tombak Trium yang masih dibawa oleh Dewa Ares. Kemudian Perseus menantang Dewa Ares untuk buy-one di kuil para dewa dengan berdoa kepadanya. Sementara Perseus berangkat ke kuil para dewa, pasukan Argos bersiap-siap untuk menahan Kronos dengan sebisa mereka. Sebuah ledakan terjadi menandakan Kronos sudah mulai bangkit dengan menebar monster-monster Makai yang menyerang pasukan Argos. Tidak singkat cerita, Perseus dan Ares bertemu di kuil para dewa. Di sini Ares menyandra Helios agar Helios melihat kematian dari ayahnya sendiri. Setelah itu, buy-one pun terjadi antara mereka. Di sini Perseus dihajar habis-habisan oleh Ares. Di sisi lain di pertempuran, Hades menemui Zeus yang kemudian Hades mentransfer sebagian kekuatannya kepada Zeus untuk membantu pertempuran dari pasukan Argos. Kita kembali ke buy-one antara Ares dan Perseus. Ares yang menyiksa Perseus berhasil dialihkan perhatian oleh Helios yang mengajaknya buy-one. Tiba-tiba Perseus menabrak Ares dan akhirnya Perseus berhasil membunuh Ares dengan petir milik Zeus. Setelah itu Perseus langsung menggabungkan 3 senjata itu untuk membuat tombak Trium. Zeus dan Hades mencoba menahan Kronos yang mulai muncul ke permukaan bumi dan menghancurkan semua yang ada. Tak lama kemudian Perseus dengan Pegasus menuju ke arah Kronos untuk membunuhnya dengan tombak Trium. Dengan dibantu kekuatan dari Hades dan Zeus, Perseus berhasil masuk ke tubuh Kronos dan melemparkan tombak Trium ke dalamnya. Kronos pun hancur berkeping-keping yang menandakan kemenangan mereka sudah terjadi. Setelah itu Perseus menemui Zeus yang sekarat. Zeus memberitahunya bahwa setelah ini tidak akan ada pengorbanan karena era para dewa sudah berakhir. Dan akhirnya Zeus mati di depan mata Perseus. Sedangkan Hades sendiri sudah kehabisan kekuatannya yang sekarang ia sedang menunggu ajal seperti kedua saudaranya Zeus dan Poseidon. Setelah itu Perseus berterima kasih kepada Andromeda dengan mencikulnya. Di sisi lain Perseus memberikan pedang dewanya kepada Helios dan kini film benar-benar tamat.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebencian dari masa lalu akan selalu terbawa hingga kebencian itu terbalas. Namun di balik kebencian itu pasti ada kebaikan kecil yang akan merubah semua kebencian itu menjadi rasa kasih sayang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu lagi film selanjutnya. Jangan lupa makan, minum, dan minum obat. Sekian dari saya, bye bye.